P. Gitu. Sini ada P ya. Sini ada P. Nah, makanya karena dia satuannya udah energi listrik lah ibaratnya. Nah, tapi itu masih energi listrik total ya. Energi listrik total. Sementara di sini dia ada bilang lagi nih, use of equation 5.1 reveals that kurang dari 1% electron beam energy is convert to X-ray. Nah, jadi kalau teman-teman tahu bahwa ini katakanlah tabung X-ray gitu ya. Ini elektron yang menembus ini anoda target. Elektron yang menembus target itu bisa menghasilkan 3 kemungkinan. Yang pertama itu X-ray karakteristik. X-ray karakteristik ini biasanya kalau dia energinya rendah. Nah, yang kedua itu X-ray Bremsstrahlung. Ya. Nah, ini kalau misalkan energinya tinggi. Yang ketiga itu panas. Nah, di sini kan kita concernnya di sini itu di panasnya. Kenapa? Ya karena kita tahu panas itu dari mana sih ya, dari perubahan suhu. Sedangkan di sini kebetulan kan yang ditanyain perubahan suhunya. Jadi kita pengen nyari panasnya seberapa, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita tahu seperti ini, oh si X-ray ini bisa jadi X-ray karakteristik, bisa jadi X-ray Bremsstrahlung, bisa jadi panas. Ya bisa kita simpulkan bahwa katakanlah gini ya. Berarti jumlah elektron yang jadi satu, ditambah jumlah elektron yang jadi 2, tambah jumlah elektron yang jadi 3, itu sama dengan elektron totalnya kan. Nah, gampangnya lagi, itu kita bikin pakai fraksi aja. Pakai fraksi ya, kayak fraksi massa, fraksi mol gitu sama aja ya. Nah, jadi fraksi 1, ya gampangnya fraksi untuk elektron 1, ditambah fraksi untuk elektron 2, ditambah fraksi untuk elektron 3, itu maksimal kalau fraksi 1 maksimalnya. Ya kan? Ya fraksi itu rumusnya jumlah elektron dibagi elektron total. Misal untuk elektron 1 ini, ya berarti, untuk F1 ini ya berarti elektron 1 dibagi elektron 1 tambah elektron 2 tambah elektron 3, gitu. Nah, karena di sini kita nggak tahu ya, X-ray-nya itu X-ray-nya itu dia bisa menghasilkan karakteristik berapa, Bremsstrahlung berapa gitu ya. Makanya kita bisa gabung aja sebenarnya ini jadi F12 ditambah sama F3 ini sama dengan 1. Nah, F12 ini intinya adalah fraksi elektron jadi X-ray gitu. Nggak tahu dia mau X-ray yang Bremsstrahlung atau karakteristik, nggak tahu lah. Nah, terus yang ketiga ini yang jadi panas. Kayak gitu. Nah, di sini di soal, kita balik lagi ke atas. Di soal sini, itu fraksi yang jadi X-ray, ya, fraksi yang jadi X-ray itu bisa bisa dicari pakai rumus ini. Kayak gitu. 10 pangkat min 3 kali Z kali energi elektron. Nah, berarti ini kan sebenarnya kita pengen nyari panasnya toh. Berarti kita pengen nyari ini. Nah, ini kita pasti tahu ini dulu nih. Ini tuh dicari dari yang tadi yang di atas itu. Dari fraksi 1 2 ya, kalau aku gambarin di sini itu ya sama dengan 10 pangkat min 3 kali Z kali energi elektronnya. Kalau di sini E aja ya. Atau si E gede. Nah, di sini 10 pangkat min 3 terus dikali sama Z-nya. Nah, Z-nya ini apa? Z-nya ini nomor atom anodanya atau nomor atom target. Kita lihat lagi di soal. Targetnya itu tungsten. Ya. Tungsten itu W. W itu wolfram. Kalau misalkan dicari nomor atomnya itu 74. Ya. Jadi ini tergantung dari targetnya berapa.
Ini kali 74. Ya. Terus yang ini E, energi elektron. Nah, ini yang cukup penting diketahui ya. Energi elektron ini dapatnya dari mana? Nah, simpelnya untuk energi elektron ini untuk simpelnya itu bisa sama dengan tegangan. Gampangnya. Jadi, misal di sini tegangan 75 kV. Ya, di sini 75 kV. Berarti energi elektronnya itu 75 keV. Kayak gitu. Simpelnya gitu. Jadi kalau di sini kV tinggal nambahin keV gitu ya, kilo elektron volt. Tegangannya kilovolt. Jadi kalau misalkan tegangannya 1 volt, 1 kilovolt, ya berarti energi elektronnya 1 keV, 1 kilo elektron volt. Gitu. Kenapa kalau bisa gitu? Karena sebenarnya definisinya keV itu apa sih? keV, volt itu kan volt itu kan sebenarnya satuannya joule per coulomb. Sedangkan keV ini satuannya ya keV. keV ini kalau diubah itu setara sama joule ya. Gitu. Nah, kok bisa dari joule per coulomb tuh jadi joule? Nah, jadi dan ini tuh volt itu kan satuannya potensial ya. Energi potensial. Sedangkan E ini energi kinetik bisa gitu. KeV ini energi kinetik. Kok bisa? Jadi pengertiannya KeV itu sebenarnya adalah tegangan yang di sorry. Bukan tegangan. Sorry, jangan KeV deh. Kita EV aja dulu. Basicnya. EV itu adalah energi yang dihasilkan oleh percepatan elektron pada tegangan 1 volt. Ini 1 elektron volt ya. Ini definisi basicnya. Jadi 1 elektron volt itu adalah energi yang dihasilkan oleh percepatan elektron pada tegangan 1 volt. Nah, di prinsip tabung sinar X itu kan elektron dipercepat gitu ya, pakai ya kita tahu nih pakai tegangan tinggi. Nah, ternyata maksudnya itu. Gitu. Jadi kita mempercepatnya itu semakin tinggi tegangan ya, kecepatannya juga akan makin tinggi, energi kinetiknya juga akan makin tinggi, KeV-nya atau EV-nya juga akan makin besar. Nah, makanya di sini 1 elektron volt itu setara sama 1 volt di sini kan. Nah, ya udah kita ambil aja analoginya 1 elektron volt sama 1 volt. Ya berarti kalau 75 keV, 75 keV ya 75 kV gitu ya. 75 kV ya tinggal tambahin E-nya aja di tengah-tengah gitu. 75 kV. Nah, makanya kalau di soal di sini dia nulisnya 75 gitu ya dari sini. Nah, tapi dilihat juga nih, ini rumus ya. Ini rumus yang ada di equation 5.1 bisa kalian baca. Itu energinya mesti dalam MeV. Nah, makanya dia di sini nggak mentang-mentang kita dapat 7,5 langsung masukin 7,5 sini nggak. Gitu. Jadinya di sini dia diubah dulu dalam MeV. Ya wes berarti kan 75 KeV kalau diubah jadi MeV kan jadi 7,5 KeV gitu ya. Dikali 10 pangkat min 3 MeV per KeV gitu. Nah, ini sama aja kayak 10 pangkat min 3 kali 74 dikali sama ya 0,075 MeV. Nah, ini hasilnya sekian. Apa? Ya kan? Nah, F12-nya udah dapat nih kita nih. Sekarang tinggal dimasukin. Oh, sebentar dulu deh sebelum ke situ. Ada yang bingung nggak? Sampai sini dulu deh. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Wes, kalau nggak ada aku lanjut ya. Nah, berarti misal di sini apa namanya?
Semisal di sini kita udah dapat kan F12-nya gitu. F12-nya sekian. Yang kita perlu kan F3-nya di sini. Ya udah, tinggal masukin aja ntar di sini F12-nya berapa. Ya udah berarti nanti F3-nya tinggal 1 dikurang F12. Inilah yang fraksi dia menjadi panas. Nah, itulah asal-usul yang di sini. Nah, ini 1 min Fe ini. Mana tadi? Nah, ini nih. Sorry, itulah asal-usulnya. Kenapa dia bisa 1 min Fe? Karena kita pengennya panas, bukan X-ray-nya. Gitu. Nah, udah ntar tinggal dimasuk-masukin kan. 1 min Fe-nya berapa, dikali P-nya, powernya totalnya berapa di sini. Terus dibagi sama M kali CP. CP-nya udah tertentu, ini bisa dicari di Google di mana gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini dia diketahui volume ya, volume lokal spotnya gitu ya, volume anodanya lah bisa dibilang. Volume anoda berarti ada kaitan antara massa dengan volume. Pakai apa? Pakai densitas gitu. Jadi jangan mentang-mentang di sini kita nggak tahu massanya berapa, tapi volumenya diketahui, bahannya diketahui, kita nggak bisa nyari M-nya, jangan. Tuh. Kita bisa pakai cari densitas ini buat nyari massanya, tinggal dikali dengan volumenya. Gitu. Makanya di sini dia nulis densitas. Densitas kali volume kan jadi massa. Nah, dapatlah di sini perubahan suhu per waktunya itu sebesar sekian. Ini yang sampel 7. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Silakan. Izin bertanya Gi. Iya. Ini terkait 1 min Fe tadi kan jabarannya yang tadi ya F1, F2, F3 sama dengan 1 itu. Dikali 1 tadi itu. Karena tadi lo bilang yang diinginkan panas makanya 1 min Fe. Memang kalau pada kondisi apa aja gitu dari si 1 min Fe itu bisa dirubah yang lain gitu. Dari ketiga tadi tuh yang Bremsstrahlung sama si ini apa namanya karakteristik itu tadi. Kalau misal Bremsstrahlung dan karakteristik jadinya kayak gimana ini? Oh ya udah, ya tinggal sebaliknya aja. Berarti F3-nya mesti diketahui dulu. Ntar dicari nih F1, F2-nya berapa gitu. Tapi itu aplikasinya paling buat ini sih. Kayak mau tahu mungkin nanti apa fraksi elektron yang jadi Bremsstrahlung berapa, misalkan kita pengen nyari intensitas elektronnya itu berapa gitu. Yang mengenai suatu bahan, atau mungkin bisa juga kalau di radiografi medis atau gimana gitu kan bisa dicari juga gitu dosisnya gimana kan terkait intensitas juga tuh. Ya, berarti kan tinggal dikurang aja. Tapi mesti tahu nih yang jadi panas tuh berapa. Kayak gitu. Saya kan 99% gitu kan yang jadi panas. Nah, ntar yang jadi elektron di sini berapa. Kayak gitu dik. Oh, oke. Yuk, lanjut. Tadi ada yang suaranya kecil banget tuh siapa tadi? Sama kok Gi, tadi aku Cita. Apa? Sama kok tadi nanya yang 1 min Fe. Oh, ya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, nggak ada ya. Ntar aku lanjut dulu. Mau kopi dulu. Nah, ini yang lumayan mantap. Nah, ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang 13.8 ini agak lumayan wah. Nah, di sini ini materinya terkait level gauging. Di sini disebutin dia ada tangki. Dia punya tangki itu ini ya. Ketinggiannya itu 50 cm atau 0,5 meter. Terus diameternya dia punya itu 0,5
25 meter, 25 cm. Terus di sini dikasih sumber, yang di sini dikasih detektor, sehingga nanti sumbernya jadi kayak gini. Nah, ya anggaplah lurus lah ya untuk detektornya. Nah, di sini katakanlah airnya gitu. Nah, sudutnya aku gambar di sini lagi ya. Jadi sudutnya, jadi ini sinarnya nih. Ini sinarnya yang tanda panah. Ini tinggi tangkinya. Ini hanya, ini diameternya. Sudutnya itu 26,6 derajat. Ini ya, udah ada derajatnya. Nah, terus yang ditanya sebenarnya apa sih nih? Itu kan, dari sekian banyak data yang diketahui. Sebenarnya yang ditanya itu fluxnya doang. Itu sebenarnya ditanya itu ya antara flux yang empty atau flux pada saat tangkinya kosong sama flux pada saat tangkinya penuh. Flux yang ada di detektor seperti itu. Nah, jadi kayak seberapa banyak sih di sini kan gamma ya. Seberapa banyak sih partikel gamma ini menumbuk detektor gitu. Nah, di sini dia kasih source, dia kasih sumber itu 50 milikurie C137. Nah, sebenarnya simpelnya begini. Kita kan pengen nyari flux gitu. Ditanya kan sebenarnya flux. Fluxnya berapa? Nah, jadi nggak usah pusing dulu. Flux itu, atau bisa kita lambangkan dengan P ini ya. Ini rumusnya adalah intensitas dibagi sama luas permukaan. Kan? Nah, intensitasnya ini apa? Intensitasnya ini adalah intensitas yang melewati airnya ini, yang menumbuk detektor. Sedangkan A-nya ini adalah luas permukaan dari geometri pengukurannya. Gitu. Nah, flux ini sebenarnya, simpelnya kan sebenarnya kita tahu ya, kalau misalkan ada bahan, gitu ya, misalkan di sini ada I0 gitu, terus ada bahan setebal X, terus ada I, maka ada bahan setebal X, maka nanti intensitas mula-mula itu akan berkurang menjadi I, dan dia akan memenuhi hukum atenuasi yang berbunyi I sama dengan I0 E pangkat min mu X. Nah, jadi sebenarnya I-nya ini nanti lagak-lagaknya atau macamnya itu kayak gini ntar. Jadi kita pengen tahu yang melewati dari medium seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan dilihat di sini ada eksponen-eksponen, nah itu asal eksponennya dari sini nih. Gitu. Nah, terus apa yang kita perlu cari sebenarnya? Kan berarti kita perlu nyari I dan A ya. Nah, di sini A-nya itu udah dikasih gambaran gitu ya. Oh, bahwa geometri pengukurannya itu untuk seperti ini rumusnya itu 4pi A kuadrat plus D plus 2D kuadrat. Nah, pasti ada yang nanya nih, dapetnya dari mana? Gitu kan. Nah, aku belum tahu sebenarnya dapetnya dari mana. Cuman kalau menurutku ini kayaknya kita kan pernah dikasih dulu yang modul Pak Toto bagian sintilasi. Nah, itu kan di situ nanti ada geometri pengukuran dan segala macam ya. Nah, itu ada kaitannya mungkin ya dengan ini. Soalnya geometri pengukuran itu kan ada yang bentuknya bola, kerucut gitu. Nah, itu aku belum tahu sebenarnya. Dapat ini itu dari mana belum tahu. Nah, terus di sini intensitas. Ya intensitasnya ini sebenarnya tinggal ini masukin sini. Itu kan. Gampangnya I0 E pangkat min mu X. Gitu. Gampangnya dulu, ya kan? Nah, tapi kita lihat nih sekarang. Kita tinjau bahannya. Mana ya? Oh, ini nih.
kita lihat di sini. Ini kan sumber melewati dinding, melewati air, sebenarnya melewati udara gitu ya, melewati udara yang ada di sini, melewati air, melewati dinding lagi, baru masuk ke detektor, gitu ya. Nah, jadi nggak semata-mata segampang ini tadi, gitu. Kalau ini kan intensitas masuk, kena dinding satu, baru keluar gitu, enggak. Di sini agak ribet ya. Jadi di sini ada masuk ke apa namanya, melewati dinding tangki dulu satu, melewati udara dalam tangki dua, melewati air dalam tangki tiga, melewati dinding tangki lagi empat. Ya sebenarnya di sini kalau kelihatan ada gap, ya sebenarnya di sini ada udara juga di luar. Cuman ya anggap aja source-nya nempel lah, gitu ya. Detektornya juga nempel. Nah, di sini untuk tidak mempersulit kita dalam menghitung, yang udara di sini itu diabaikan. Jadi nanti dianggapnya si sinarnya ini cuman mengenai dinding air sama dinding yang ini. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tinjau, kan misalkan di sini ada I0 gitu ya. Nah, dia masuk dulu ke dinding tangki yang pertama yang ini. Jadi I1. Masuk lagi ke air jadi I2. Masuk lagi ya. Masuk lagi ke dinding tangki yang ini jadi I3. Barulah dia di I3 ini kena ke detektor gitu kan. Nah, berarti sebenarnya tidak segampang ini fluxnya gitu kan. I-nya itu nggak segampang ini. Gitu. I-nya dia harus kita pakai I3 karena kan tadi dicarinya flux yang tidak ya flux yang mengenai detektor gitu ya. Flux yang mengenai detektor. Nah, jadi rumusnya flux sama dengan I3 dibagi sama A. Nah ini, I3 dibagi sama A. Nah, terus gimana nyari I3-nya? Ya wes, simpel aja. Susun aja satu-satu. Pertama, I1 dulu. I1 kita pakai hukum eksponen gitu ya. I1 sama dengan I0 dikali E pangkat min mu kali katakanlah ini setebal D, ini setebal X, ini setebal D gitu ya. Ini dia punya koefisien atenuasi mu, ini mu W, sorry, ini mu. Kan karena ini sama ini kan bahannya sama, tebalnya juga sama karena di dinding tangki. Yang ini air ya, yang ini air. Masukin aja I1 sama dengan I0 E pangkat min mu kali D tebalnya. Udah, masukin lagi I2. I2 sama dengan berarti kan I1 dikali E pangkat min mu W kali X, kan? Setebal apa sih air ini? Terus I3 sama dengan I2 dikali E pangkat min mu kali D. Nah, simpelnya karena kita pengen nyari I3 doang, berarti kita substitusi aja nih. Apa namanya? I2 ke sini kita substitusi ya kan? Anjir, kelebihan. I2 ke sini kita substitusi, I1 kita substitusi ke sini. Kan? Jadi masuklah itu semua jadi I3 sama dengan I0 dikali E pangkat min mu D, ini min ya, dikali E pangkat min mu W kali X, dikali E pangkat min mu D. Atau bisa kita tulis menjadi I0 dikali E pangkat min 2 mu D dikali E pangkat min mu W X. Atau bisa kita tulis menjadi I0 E pangkat
minus 2 mu D plus mu W kali X. Nah, jadi nanti fluxnya adalah I0 dikali E pangkat min 2 mu D ditambah mu W kali X per 4pi kali H kuadrat ditambah D plus 2D D plus 2D kuadrat. Nah, inilah asal rumus fluxnya. Seperti itu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada yang mau nanya? Yang 4 itu dari mana, Gi? Maaf. Ini 4 ya? 4. 4 ini luas permukaan. Dari sini nih tadi nih. Dari sini. Oh. Oke. Dia pakai luas permukaan bola. Apa bola lagi? Soalnya ada 4 pi-nya. Bola kan 4 pi r kuadrat. Mirip-mirip. Iya mirip, nggak maksudnya kenapa harus pakai bola? Karena kan radiasi itu menyebar ke segala arah gitu. Oh, oke. Sebenarnya kurang tahu juga sih kenapa dia ini. Karena tadi aku bilang di awal itu sebenarnya dia punya hitung-hitungan geometrinya itu tertentu gitu. Yang kayak dulu Pak Toto kasih itu kan ada tuh. Di kayak ini ada yang kayak gini nih. Misalkan source di sini. Nanti ada yang kayak gini. Nanti ada yang kayak gini lah. Ini berapa, ini berapa, ini berapa gitu kan. Ini hitung-hitungannya gimana entahlah, aku tidak tahu juga. Intinya nanti jadinya seperti ini gitu. Intinya. Nah, daripada kita ini kan nggak tahu kan, kita cari yang atas dulu deh. Tinggal ada lagi yang mau nanya? Oke, karena belum ada lagi yang mau nanya. Nah, terus sekarang kita masuk ke ya masukin aja sih, tinggal masukin. Nah, jadi sebenarnya apa namanya? Jadi sebenarnya kita tinggal masukkan saja ini. H-nya kan udah ada, D besarnya juga udah ada. Oh ya, D kecilnya di sini udah ada juga ya. 0,5 cm itu D kecil. Nah, terus I0-nya kalau yang di sini itu diganti sama S yang di sini tuh. Nah, I0-nya itu rumusnya di situ kan dia pakai 50 milikuri ya. 50 milikuri itu diubah dulu ke DPS. DPS itu berapa berarti? Berarti kan 50 dikali sama 37 kali 10 pangkat 6 kuri sorry. Nah, jadi kayak gini. Apa namanya? Hitung-hitungannya. Nah, cuman itu kan sumbernya CS ya. Sumbernya CS. CS 137. CS 137 itu kalau meluruh dia nggak cuma jadi gamma doang, tapi dia juga bisa jadi elektron. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian cuma nyari ininya doang, itu berarti penjumlahan antara gamma dan elektronnya.
Terus kalau kita mau nyari gamanya doang gimana? Kita perlu kalikan dia dengan yang namanya intensitas atau probabilitasnya dia. Nah, itu dulu pernah disinggung. Jadi ada, nanti lihat aja kayak probability gamma ray CS137 gitu. Nah, yang kita pakai itu nanti gamma ray-nya di 662 KFV. Itu kalau nggak salah probabilitasnya 85,1%. Gitu. Kayaknya karena kita pengen pakai gamma ray-nya doang, jadi ini nanti semua dikali dengan 85,1%. Kayak gitu. Nah, terus apa bedanya sama yang di atas ini gitu kan? Nah, ini asal mulanya 0,851 dari situ ya. Dia ada 85,1% intensitasnya. Nah, terus apa bedanya ini sama ini? Ya, sebenarnya nggak ada bedanya sih. Cuman lebih ke arah lebih ke arah ininya aja, apa namanya? Lebih ke arah satuan akhirnya aja gitu. Kalau di atas kan dia pakai satuan akhirnya gamma per masih pakai DPS, disintegration per sekol. Masalah sih, mau pakai yang mana aja sebenarnya bebas. Begitu. Nah, ini nanti dapatlah hasilnya sekian. Katakanlah hasilnya ini I0 lah ya. Tuh. Atau di atas tuh kalau nggak salah 1,1 kali 10 pangkat berapa? Oh, 1,6 kali 10 pangkat 9. 1,6 kali 10 pangkat 9. Per sekol. Nah, ini sebab kali D, mu kali A. Untuk mu-nya, untuk mu kali D, nah itu sebenarnya mu-nya itu nanti bisa dicari ya. Ya, mu-nya itu nanti bisa dicari di tabel atau di mana gitu, bisa dicari. Nah, nanti hasilnya itu mu-nya berapa? Oh, ini nih mu-nya nih. Nah, jadi kalau teman-teman mau nyari mu, ya, kalau teman-teman mau nyari mu itu harus disesuaikan sama energinya juga, sama bahan, gitu. Jadi mu itu berbeda untuk setiap energi dan berbeda untuk setiap bahan. Nah, karena kita pakai yang 662 KeV, nanti dicari mu-nya yang di 662 KeV sama bahannya itu, nah ini ikutin ini. Kalau misalkan di sini itu dia bahannya itu besi, ya, dinding tabungnya itu. Nah, kalau misalkan, ini kelihatan nggak share screen yang ini? Enggak. Enggak kelihatan, Gi. Halo. Enggak kelihatan. Sorry. Tadi sampai sini belum? Jadi, nanti dicari aja bahannya apa, kita pakai iron sama water, terus nanti energinya itu dicari di sekitar 0,6 sini. Gitu. Dia di 662 lebih tepatnya sih. Nah, untuk lebih gampangnya, kan di sini udah ada ya.
Di soal tuh udah ada. Nih, soalnya udah ada nih. Untuk 662 itu segini. Apa namanya? Si mu-nya seperti itu. Nah, terus ini yang bagian agak sulitnya. Oh, bentar lah. Nah, karena sebenarnya mu itu kan ada dua jenis ya, mu itu sebenarnya. Mu itu ada dua jenis, ada yang linier, ada yang massa gitu ya. Nah, kalau yang di rumusku tadi yang di sini, ini dia makainya yang linier. Seperti itu. Kenapa linier? Karena kita pakainya yang sininya tebalan. Tebalan itu kan satuannya senti ya. Berarti mau nggak mau mu-nya itu satuannya harus cm pangkat min 1 supaya hilang ntar dia. Gitu. Nah, jadi mu itu ada yang linier itu satuannya per cm. Kalau massa itu satuannya cm persegi per gram. Nah, rumusnya yang massa ini mu m itu sama dengan mu per rho. Gitu. Jadi karena tadi kita di bawah itu cuma mu doang, makanya kita substitusi mu m dikali rho. Nanti di bawah sini. Gitu. Nanti mu-nya ini jadi mu m kali rho. Itu bisa kita tulis aja les. Nah, sebenarnya untuk mu ini apa namanya? Sebenarnya untuk mu m dan mu itu sebenarnya tergantung pemakaian sih. Jadi kalau misalkan datanya yang disediakan itu dia hanya ada berupa mu per rho atau mu m gitu ya. Nah, nanti perlu masukin kayak gini seperti itu. Jadi kita harus masukin densitasnya. Dan kebetulan tadi di sini di bukunya tadi di mana ya? Ah, ini nih. Di bukunya sini tadi ini udah kelihatan belum? Nah, di bukunya sini tadi dia satuannya mu per rho atau di sini cm persegi per gram. Makanya pas di sini apa namanya di punya kita tadi harus dikaliin mu kali rho seperti itu ya. Nah, ini yang mulai agak sulit nih. Ini jangan puyeng ya guys ya. Ini cukup sulit soal. Sekarang kita pengen nentuin nih. Kita pengen nentuin satu-satu dulu deh. Kayak di atas ini, satu-satu dulu. Di sini kita pengen nyari mu kali D-nya dulu. Yang bagian ini. Mu M yang besi ya, besi dikali sama rho besi dikali sama D. 2 kali ya, ini sorry, 2 kali. Nah, ini hati-hati. Ini dia tidak sembarang menggunakan D. Jadi kalau misalkan di situ teman-teman temu D-nya itu adalah 0,5 cm, masukinnya, nah itu tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Lihat ini ya. Dia punya sumber di sini. Ya kan? Arah ininya kayak gini. Apa namanya? Arah radiasinya. Nah, kalau misalkan kita pakai D, D-nya ini kita masukin tadi 0,5 cm, kan panjangnya si radiasi sama panjang tebal ini kan lain ya. Kalau misal kita gambar segitiga kayak gini ya, pasti yang ini sisi miringnya ini atau si radiasinya ini pasti bakal lebih panjang dari sisi alasnya ini kan. Dari situ aja panjangnya udah beda. Makanya kalau misalkan kita masukin 0,5 ke sini, jadinya ngawur ntar. Nah, terus caranya gimana? Ya kita masukin D-nya ini sebagai arah radiasinya. Yaitu kalau di sini miring, makanya dia pakai sisi miring. Kayak gitu. Nah, ini sudutnya 26,6 derajat.
ya kan? Atau aku gambar lagi aja kayak gini ya. Di sini theta gitu ya. Theta. Nah, di sini D. Nah, gimana kita mencari rumus sisi miringnya? Sisi miringnya gimana? SM gitu ya. Sisi miring itu kita pakai trigonometri. Misal, ya kan? Kan ada sin demi, cos sami, tan desa gitu ya. Sin itu depan per miring. Cos itu samping per miring. Tan itu depan per samping. Nah, di sini yang kita mau nyari samping. Tapi yang diketahui, di sini yang mau kita mau nyari miring. Tapi yang mau kita ketahui depan, Berarti kita pakai yang sin. Makanya karena di situ rumusnya sin theta sama dengan depannya sudut itu adalah D, dibagi sama miringnya itu sisi miring, gitu kan? Nah, dapat begini. Dan sedangkan yang kita mau cari sisi miring, yang kita mau cari itu sisi miringnya, maka sisi miring sama dengan D per sin theta. Itulah asal mula dari D per sin theta di sini. Itu duanya itu dari sini ya. Duanya tadi dari sini. Dua. Seperti itu. Jadi untuk yang ini ya udah tinggal 2 dikali mu m-nya itu berapa, dikali sama rho besinya itu berapa, dikali sama D per sin theta. Ini yang ini ya. Yang ini. Dapatnya. Seperti itu. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau nanya nggak? Belum ada? Oke. Nah, karena kalau misalkan di sini ya, di sini dia nyari yang pertama dia tanyanya yang flux pas tangkinya kosong. Ya berarti kan otomatis nggak ada ini ya, kalau tangkinya kosong gitu ya. Ya berarti nanti faktor yang ini untuk tangki kosong itu nggak ada. Jadi nanti dia cuman I0 dikali E pangkat minus 2 mu M kali rho besi kali D per sin theta dibagi sama 4pi kali H kuadrat plus D plus 2D kuadrat. Kayak gitu. Itu yang kosong. Nah, terus kalau yang ada, Nah, terus kalau yang misalkan ada airnya gimana? Terus kalau ada airnya, ya berarti kita masukin yang ini juga nih. Yang ini kita masukin. Nah, hati-hati lagi nih. Ini kita pakai sudut-sudut lagi buat nentuin mu m air kali rho air kali x-nya. Ini kan tadi punya besi ya. Nah, sekarang kita mau nyari mu m air kali rho air kali x. Nah, sekarang gini. Ya. Sekarang gini. Misal si tangki itu begini. Terus ada sinar kayak gini. Gini kan. Set gitu. Kepala dia detektor. Berarti tidak serta-merta ya kan? X-nya ini adalah diameter si tangkinya, enggak. Karena apa tadi? Ini sama yang kayak besi tadi. Karena si sudutnya ini miring gitu. Dia punya sinar tuh miring tembakannya. Makanya kita perlu otak-atik pakai sudut lagi yang kayak gini nih. Ini gampangnya gini. Jadi pada saat dia keadaan penuh, nah ini kita tinjau dari pada saat dia keadaan penuh ya. Maka si sumbernya ini akan membentuk garis tegak sebesar A atau ketinggian dengan diameter tangki sepanjang D, sehingga kita mau tahu sisi miringnya atau
jaraknya ini berapa gitu, radiasinya. Nah, ini theta. Cara nyarinya gimana? Ya sama kayak tadi. Kita pengen tahu sisi miringnya, diameternya diketahui, ya udah berarti tinggal pakai sin theta sama dengan diameter dibagi sisi miring. Maka sisi miring sama dengan diameter dibagi sama sin theta. Kayak gitu. Artinya mu m air dikali rho air dikali D per sin theta. Gitu. Jadi ini ya mirip-mirip lah kayak si FE tadi. Cuma bedanya kalau FE-nya itu kenapa 2 ya karena dia melewati 2 lapisan. Kalau ini kan airnya cuma ada 1 ya di dalamnya, nggak ada lagi. Makanya inilah asal usul. Ini nih. Nah, ini nih. D per sin theta ini kan diameternya. Ini sin theta-nya. Gitu. Dapat lah ya kan mu RW-nya. Ya udah karena tadi mu R perkalian yang pakai sin tadi kita udah tahu untuk yang Fe berapa, untuk yang air berapa, S-nya kita udah tahu juga, kita udah hitung juga I0-nya gitu ya, nama lainnya ini I0. Sehingga hanya udah dikasih tahu, D besarnya tahu, D kecilnya tahu, ya udah tinggal dimasuk-masukin aja, dapat deh. Gini. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Ada yang lain gimana yang lain? Belum ada yang mau nanya? Kayaknya belum ada ya. Nah, kalau belum ada, kita lanjut ke latihan soalnya langsung. Contoh yang 13.21. Nah, yang 13.21 ini cuma diganti ini doang sebenarnya, sumber doang. Tadi kalau kita pakai example tuh CS137, kalau yang CO ini, kalau yang ini diganti jadi CO. Antar bedanya gimana? Pengerjaannya sama, ya. Nanti bedanya pertama di mu-nya ini dia berbeda, ya kan? Kedua nanti di S-nya itu berbeda. Kenapa kok bisa gitu? Nah, kita cari I0-nya dulu. Tadi kan tahap pertama itu mencari I0 gitu ya. Atau bisa aja sama dengan S. Gitu. Nah, ini jadi kayak 50 milikurie dikali sama 37 kali 10 pangkat 6 dps per gigabecquerel dikali sama probabilitas gamanya. Nah, si CO ini gamanya itu ada 200% probabilitasnya. Karena dia punya energi di 1332 itu dia 100%, di 1173 itu dia 100%. Makanya nanti pas P-nya di sini itu dikali sama 200%. Tuh. Gi, nggak pakai salah satu energi aja, Gi? Enggak dong. Karena kan dia menghasilkan gamanya ada 2 biji. Sekali disintegrate dia 2 biji kan dalam gamanya. Ini pun ya ada sih yang di buku itu di rata-rata gitu kan. Di rata-rata itu jadi 1,25 mF. Nah, ini kalau mau probabilitasnya harus 200% juga gitu. Karena ini
kalau ya gini aja, logikanya kan di HPJE aja pasti kedetek kan dua-duanya ini. Nggak mungkin salah satu doang kan yang kedetek paling tinggi gitu. Makanya karena dia ada dua gamma yang berbeda, makanya dihitung 2 kali ntar partikelnya. Dan itulah kenapa di sini dia bilang prolific, dia jadi lebih banyak gitu. Nggak tahu sih artinya prolific apa, tapi nanti hasil akhirnya itu jauh lebih banyak daripada si CS gitu. Loh, kalau gitu nentuin mu-nya? Nah, nentuin mu-nya itu makanya aku bilang gini, jadi nanti di salah satu soal itu di mana gitu, di buku itu, dia pakai rata-rata sebenarnya. Dia pakai gamma rata-rata 1,25 MeV. Jadi kedua energi ini dirata-ratain 1,25 MeV. Tapi kalau mau pakai rata-rata, ya wes berarti probabilitasnya ini bukan satu-satu gini, tapi digabung jadi 200% gitu. Karena kita merata-ratakan 2. Ini ada kalau nggak salah tuh yang dia pakai. Oh ini di 13.14 ya. Nih, di 13.14 nih, 1,25 average-nya. Kayak gitu. Nah, kebetulan juga di tabel yang tadi, ini ada 1,25. Nah, ini nih, 1,25. Jadi nanti mu per rho-nya itu ya pakai yang ini. Gitu, mu m-nya ini ya. Ini mu m, nama lainnya mu m, ini mu m. Yang dipakai yang ini. Yang mu per rho aja, bukan yang mu en. Jadi nanti pakainya yang ini. Nah, karena kita punya pakai water, berarti nanti mu per rho-nya yang ini sama yang iron yang ini. Tuh. Nah, ini dapatlah S-nya berapa kan? Sekian, nanti S-nya ketemu sekian. Nah, terus apa namanya? Nah, terus dia punya ini apa? Karena ini modelannya sama gitu ya. Modelannya sama. Nanti kita tinggal nyari mu R Fe-nya. Atau yang tadi yang pakai sin theta tadi. Ini untuk yang besi dulu. Berarti nanti jadi kayak pakai mu per rho untuk yang besi dikali sama rho besi dikali sama ketebalan besi 2 kali ketebalan besi ya per sin theta. Karena sama kan pengerjaannya kayak contoh sebelumnya. Terus nanti yang untuk si airnya juga sama water gitu ya. Mu per rho untuk water dikali sama rho water dikali sama D per sin theta. Nah, ini sama nih, tinggal ganti di mu per rho-nya aja. Nah, terus kita nyari apanya lagi? Nggak ada lagi nih yang dicari. Wes, berarti tadi pakai rumus flux. Kan? Pakai rumus flux. Pakai rumus flux, intensitas dibagi sama luas permukaan, ya berarti nanti masukin aja I0-nya berapa, terus nanti Fe pangkat minus 2 mu RFE-nya itu yang ini. Oh, sorry, nggak usah lagi. Nah, jadi yang kenapa di sini ditulis mu RFE apa? Nggak ada duanya karena di dalam sini udah ada 2 ya. Gitu. Kalau punya aku tadi kan belum ditulis 2-nya, makanya ada 2 kalinya di luar. Nah, kalau ini udah ditulis di dalam sini. Terus Gi, ini kamu masih dalam buku, Gi? sorry. Nah, ini nih. Intinya yang kedua tadi itu nyari mu per rho besinya dikali rho besi dikali 2D per sin theta. Mu per rho besinya dilihat di buku tadi, di tabel tadi, di 1,25 MeV. Cari bahannya apa? Gitu ya, besi sama air. Nah, yang air juga sama nih.
mu per rho-nya cari yang air, cari yang di energi 1,25 MeV. Nah, selebihnya sama, 2D-nya kah, D-nya, rho-nya, rho besinya itu sama. Jadi beda di mu per rho-nya aja. Nah, terus yang keempat itu nyari flux-nya. Nah, di sini I0 dikali sama, atau S ya, kalau di buku itu bahasanya S. I0 dikali sama E pangkat minus mu R Fe. Atau kalau tadi punya aku itu 2 mu kali D. Sama aja ini. Mu R Ft sama 2 mu D ini sama aja. Nah, kenapa duanya nggak ditulis lagi di sini? Karena dia udah ada di sini duanya. Ini udah mewakili yang di sini. Gitu. Terus dikurang sama yang air. Yang air itu yang ini. Tadi kan udah dapat semua ya, mu R-nya. Tinggal dibagi sama A-nya itu 4pi A kuadrat plus D plus 2D kuadrat. Berapa? Nanti ketemu hasilnya sekian. Jadi cuma beda di sini doang. Sini, di sini. Dah, selebihnya sama. Itu yang A ya, masih yang A. Terus yang B. Yang B itu hitung total flux saat ada faktor build up-nya, when build up is included. Nah, jadi sebenarnya flux total itu rumusnya adalah build up dikali sama uncollided flux atau flux biasa ini yang kita cari di A tadi. Gitu. Ini ada di rumus bukunya, ntar search aja build up gitu ya, nanti ada rumus ini. Atau sekalian aku kasih aja. Cari aja. Wih, gue nggak nemu. Gi, yang tadi 200% di soal berapa, Gi? 14 apa ya? 21. 21 apa? 21, 21. Nggak, maksudnya eh lihat di contoh mana. Maksudnya contohnya? Katanya kok tadi ngeliat di contohnya. Enggak. Contoh di Ini, buku, makanya jadi 200 ini. ditambah. Bukan yang Nggak ada, heterogen, nggak ada. Gi. Nggak ada yang 200, Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Oh, gitu. Nih, build. Anjir, kok nggak ada? Oh, ini nih. Nah, ini. Ini namanya build up factor. Jadi ini rumusnya. Yang di sini P ini itu flux total. Terus tadi ada B. Sama ada PU. Itu yang uncollided flux atau flux yang tidak bertumbukan. Nah, itu yang kita cari tadi yang di A ini. Ini U. Gitu ya. Saya tulis ini aja biar nggak bingung. Ini U. Nah, berarti kan kita mau nyari yang si ini. Apa namanya? Kita kan sebenarnya mau nyari yang si totalnya ya. Berarti kita harus tahu build up-nya dulu, gitu kan. Karena tadi si PU-nya ini kita udah tahu dari jawaban. Nah, terus caranya gimana? Ya ini ada grafik nih. Nah, grafik inilah yang kita pakai. Cara pakainya gimana? Pertama, kalian harus tahu mu R dari si Fe itu berapa dan mu R dari si air itu berapa. Jangan R. Water ya. Mu R itu apa ini nih? Mu R itu ini. Jadi nanti kita ngeplot mu R-nya di mana, katakanlah di 4 gitu ya. Misalkan mu R-nya si air itu 4. Misalkan. Terus nanti kita tarik garis dia ke atas sampai nemu, kalau di sini air itu titik-titik, kayak garis titik-titik paling atas gitu. Nggak lurus ya.
OP lurus. Nah, nanti baru kita tarik garis ke kiri. Nah, itu build up air. Water. Nah, terus kalau mau nyari si FE-nya gimana? Nah, kalau di sini kita lihat langsung aja lah ya. Untuk ini nih. Nah, si FE itu dia punya 1,3. Nih, ya 1,3 itu kira-kira di sini lah ya. Kira di sinilah. FE itu yang biru. Tuh kan. Sorry, my bad. Bentar. Maaf. Yang soal. Sorry. Yang di sini mu R-nya, karena mu pro-nya lain, kalau nggak salah ini tuh hasilnya sekitar 0,9-an. 0,9 sekian. Nah, karena dia hasilnya 0,9 sekian kan, berarti dia ada di bawah sini lah ya, kira-kira. Terus kita plot di yang biru. Nah, dia akan menghasilkan nilai sebesar segini. Kayak gitu. Ini kamu lagi di buku. Ini aku lagi di buku nih. Ini kan B water, yang ini B FE. Ya, B waternya nanti sekian, B FE-nya itu nanti sekian. Nah, sebenarnya ya, jujur aja nih, sebenarnya ini kan ada dua nilai yang berbeda ya, antara si FE sama si water ini gimana gitu. Nah, aku masih belum tahu sebenarnya cara total dia pakai build up ini gimana, karena dia punya nilai yang berbeda. Cuman kalau kita lihat di sini, si build up-nya si FE ini nggak terlalu gede gitu. Dia punya itu mungkin cuma sekitar 1, lebih dikit lah. Dia punya itu karena di sini kan di sini dia punya 1, lebih dikit kan. Nah, kita itu anggap aja 1 gitu. Makanya kalau misalkan ini dianggap 1, itu si FE-nya nggak akan berpengaruh build up-nya. Karena kan kalau misalkan kita masukin 1 gitu ke sini, ya sama aja dong gitu kan. Nanti sigma totalnya sama kayak sigma uncollided-nya yang kita hitung tadi. Nah, berarti kalau FE-nya nggak berpengaruh, siapa yang berpengaruh? Berarti si airnya. Nah, nanti masukinlah si B air di sini. Nanti ketemulah B airnya dari sini berapa. Nah, itulah nanti yang dikalikan dengan sigma U yang kita dapat di A tadi. Jadi dapat flux totalnya itu berapa. Sekian. Tuh. Kayak gitu. Sebenarnya kemarin aku pakai cara ngawur sih. Jadi kayak mu R-nya ini aku tambahin dulu berapa semuanya totalnya berapa, terus nanti dimasukin ke FE itu punya berapa, H2O itu punya berapa, baru nanti dipakai proporsi masing-masing. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi kok pas aku plot misalkan mu R sendiri-sendiri ini ternyata si FE ini kecil gitu ya, jadinya kayaknya dia berpotensi nggak pengaruh banyak, makanya bisa dihilangkan. Kira-kira gitu yang B. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, nggak ada ya? Ntar aja kalau ada pertanyaan. Nah, terus yang C ini teoritis ya. Ya teman-teman bisa tahu lah, ntar cari dulu yang A-nya berapa, terus nanti yang B berapa, nanti yang C ini kelihatan kok. Perbedaannya sama si CS137 ini berapa. Nah, kira-kira teman-teman bisa kaitkan dengan apa gitu untuk yang si flux yang ada di sini dibanding sama yang di CS137. Dilihat dari intensitasnya juga kelihatan. Ntar bisa kelihatan. Nah, itu untuk yang soal 1321.
Nah, terus di sini 1322. Nah, ini yang agak sulit ya sebenarnya. Ini aku pakai Gi mau nanya, ya gimana? itu yang di flux total itu gak dikali S ya? Yang kan ada rumus yang tadi kau tampilin itu loh. Nah, yang mana? Yang mana? Bukan yang di buku, Oh, yang buku. tadi kau nyari B. B ya, bentar ya. Ini. Nah ya, coba lu ke bawah. Nah itu kan Ini. ada tuh rumusnya S kali eksponen juga kan. Itu nggak Hmm. dimasukin S-nya ya? Ini kan kita udah nyari di sini tadi. Ini. Jadi U-nya itu kita nyari yang dari A tadi, yang A tadi ini loh. Ini yang pertanyaan A nih. Determine the uncollided flux at the detector. Nah, itu si U-nya tadi. Si U-nya ini. Ini kan rumusnya gini. I nolnya ini S. Gitu. Gimana? Gimana, Pak? Lanjut dulu aja Gi, aku pahamin dulu. Oke. Ya, jadi intinya kalau yang di buku ini kan dia apa? Dia punya soal sendiri ya. Dia punya kira-kira kalau yang di buku itu gambarannya begini. Ini ada timbal, tebelnya 10 cm. Ini ada radiasi nih, I0 masuk keluar jadi I. Tuh. Terus ada detektor lah, ibaratnya di sini ada detektornya. Ini detektornya. Nah, kalau di kita tadi itu kan tangki. Dan bentuknya juga bentukan ininya kayak gini, detektornya di sini, sumbernya di sini gitu. Nah, fluxnya kalau yang ini ya kan berarti I-nya kayak gini kan. I-nya sama aja kayak I0 pangkat min mu X. Nah, sama nih kayak gini nih. I0-nya itu S, eksponen min mu R-nya ini ya ini, eksponen min mu X. Nah, kalau kita kan tadi lain. I-nya kita punya itu I0 eksponen pangkat mu R Fe dikurang sama mu R air. Aduh. Mu R air. Kayak gitu. Makanya kenapa dia ininya lain, Pak. Ininya itu Oke, paham. tadi. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Gi, maaf, boleh lanjutin aja nggak yang jelasin yang Upa tanya tadi? Gue penasaran deh. Gimana? Yang Jelasin yang tadi Upa tanya yang S-nya kenapa bisa lain. Kan tadi lu belum selesai jelasin kan? oh. Jadi S-nya ini I0. S-nya ini I0. I0-nya itu tadi di sini nih. Ini. Ya, ini. Nah, ini. Ini kalau ditulis ya yang ini ya, yang nomor 4 ini ya. Nomor 4 ini kalau ditulis jadi S dikali pangkat min mu RFE min mu R air water gitu ya. Nah, kenapa kok kita bisa pakainya yang ini? Bukan yang kayak pangkat min mu R atau eksponen min mu R kayak tadi yang di buku gitu. Karena tadi kita kan menyusun persamaan ini berdasarkan model berdasarkan permintaan ini kan. Ini dia punya sudut dan dia tidak lurus seperti ini. Nah, kalau lurus seperti ini bisa aja tadi pakai yang S eksponen min mu R itu bisa. Tapi karena dia membentuk sudut kayak gini, makanya punya kita itu agak lain bentukannya. Nah, ini penurunannya kan tadi udah nih dari sini nih. 0 pangkat min 2 mu D plus mu X ya. Atau kalau misalkan sesuai di buku itu jadinya pangkat minus mu R Fe dikurang mu R water air.
Jadi memang penggambarannya itu beda aja. Karena kita punya sudut, makanya bentukannya kayak gini. Bukan punya sudut sih. Kita punya dua bahan. Sorry, kita punya dua bahan yang berbeda dan kita lalui radiasi itu bentukannya pasti kayak gini. Mu si bahan satu dikurang mu bahan dua. Kalau cuma satu bahan, itu pasti nanti cuma begini doang. Ininya kan nggak ada tadi. Kalau misalkan satu bahan. Nanti kayak gini. Kan sama bentukannya. Kayak yang di soal buku ini. Gitu. Jadi kayak cuman eksponen min mu r. Gitu. Paham nggak? Paham, Gi. Makasih ya. Oke. Nah. Ya, intinya itu ya, yang 12 titik. Sekian, 12 titik. 21. Nah, ini sekarang kita lanjut 12.22. 13.22. Nah, kalau yang 13.22 ini sebenarnya kita cukup matematisnya aja sih. Jadi, tadi diminta apa ya, dari soalnya itu kan, nah jadi yang dari soalnya itu kita minta plot kurva kalibrasi terhadap uncollided flux atau CPU-nya itu, CPU versus ketinggian air, water level ya, atau H. Nah, ini sebenarnya agak main matematis saja. Jadi, kita fokus ke persamaan PU-nya aja. Dan mu R-nya. Seperti itu. Untuk PU, rumusnya kan tadi sama ya masih. S dikali eksponen min mu R Fe dikurang mu R water. Gitu ya. Kita fokus di sini aja. Berarti yang kita bisa otak-atik di sini adalah di sini bisa mu RFE yang rumusnya adalah tadi mu per rho Fe dikali rho Fe dikali sama apa tadi sini ya? D sin theta ya, 2D sin theta per sin theta, sedangkan yang itu mu per rho water dikali sama rho water dikali sama D per sin theta. Nah, di sini coba kita satukan dulu pemikiran. Misal ada tangki kosong. Sorry, jangan kosong deh. Misal ada tangki penuh. Nah, ini ketinggiannya H. Ini tangki penuh, total gitu ya. Nah, berarti kan nanti radiasinya katakanlah begini. Gitu. Detektornya di sini. Nah, berarti nanti kan sesuai dengan hukum segitiga tadi ya. Berarti nanti dia akan membentuk sudut seperti ini. Untuk sudut theta. Di sini ketinggiannya H, di sini panjangnya D, dan sini sisi miringnya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan ketinggiannya cuma setengah? Karena ketinggiannya cuma setengah. Tetap sama. Ini dari sini. Terus di sini ada detektornya. Nah, berarti kan di sini ada perbedaannya. Antara ketinggian full sama ketinggian setengah. Intensitas radiasinya pun berbeda. Kenapa? Ini dia nggak melalui apa-apa. Sedangkan yang ini full dia, dari atas sampai bawah dia melalui air. Sedangkan di sini setengah dulu, baru dia melalui air. Gitu kan. Berarti nanti sisi miringnya pun hitungannya akan berbeda. Di sininya nanti akan berbeda nih.
Nah, kan ini sisi miring ya, nama lainnya kan sisi miring. Sisi miringnya antara ini, karena dia melalui airnya baru setengah, sama ini yang melalui airnya full dari atas sampai bawah, itu kan beda. Nah, berarti bisa kita tulis nih di sini. Kira-kira bentukannya gini. Kalau misalkan ini dia full tangkinya, full tank gitu ya. Kalau misalkan ini full dia itu ketinggiannya H, dan ininya sebesar D, tapi kita isi cuma setengah nih. Kita bagi dua nih, set gitu ya. Maka kita bagi dua gini. Berarti di sini kan cuma setengah H. Dimana di sini kan cuma setengah H. Ya kan? Dan di sini, sesuai dengan prinsip kesebangunan, di sini juga bakal setengah D. Gitu. Karena perbandingannya kan sama ya. Sudutnya kan sama, masih satu sudut gitu. Kalau misalkan hanya setengah ya berarti pasti D-nya juga bakal setengah. Nah, terus gimana? Pengaruhnya gimana? Ya wes, ini ketinggian 5,5 ya. Ketinggian setengah awal. Setengah dari awal atau berapa? 25 cm. Bisa kita tulis bahwa mu R waternya itu sama dengan mu per rho dikali sama rho water dikali sama SM-nya ini nih yang beda nih. Nah, SM-nya gimana cara nyarinya? Nih. Karena tadi kita ini yang pakai yang setengah ya ketinggian. Ini setengah ketinggian, ini setengah diameter. Di sini theta. Otomatis sin theta sama dengan depan per miring, setengah diameter per sisi miringnya. Maka sisi miringnya sama dengan setengah diameter dibagi sama sin theta. Atau bisa dibilang bahwa hanya yang di sini, ya, D per sin theta-nya yang ada di sini, itu setengahnya yang awal tadi. Gitu. Kalau misalkan hanya setengah, berarti nanti ini jadi setengah. Gitu. Nah, coba misalkan kita coba seperempat pun sama. Misal kita isi air seperempat gitu ya. Kita coba lagi sin theta sama dengan depan per miring. Depannya seperempat D, miringnya sisi miring. Maka tetap aja nih sisi miring sama dengan 1/4 D. Nah, bisa dikatakan bahwa mu R si air saat ketinggiannya 1/4 dia itu adalah 1/4 D per sin theta. Teman-teman ada ngelihat pola nggak di sini? Ketika ketinggiannya penuh, dia D per sin theta. Ketika dia ketinggiannya setengah, dia setengah D per sin theta. Ketika ketinggiannya 1/4, dia 1/4 D sin theta. Nah, berarti bisa sebenarnya berubah di sini adalah mu R waternya. Si Fa-nya akan tetap sama. Kenapa dia tetap? Ya karena ketebalan yang dilalui sama si radiasi kan tetap 2D gitu kan. Ada yang di atas sini, ada yang di bawah sini, tetap sama dia. Mau bodo amat, mau tinggiannya 0 ataupun 100, tetap sama. Makanya yang berubah ini sih mu R waternya, yang di sininya yang berubah. Tadi kalau ketinggiannya 1 di sini depannya 1, kalau ketinggian setengah di sini depannya setengah, kalau ketinggian 1/4 dia depannya 1/4, berarti bisa kita tulis bahwa untuk ketinggian manapun, si mu R-nya ini adalah mu per rho water dikali rho water dikali ketinggian air sekarang per ketinggian fullnya dikali D per sin theta. Benar apa benar? Benar kan? Misalkan ketinggiannya di sini 1/4-nya, ya berarti ini 1/4 terbukti ya. Nah, ini rumus ini ada yang mau nanya dulu nggak? Bingung nggak Samsul?
Nah, kalau belum ada yang bingung, aku pindah ke Excel. Nih. Nah, jadi waktu di Excel, ya kita tinggal masukin aja gitu. Ini kebetulan aku pakai S-nya itu beda tipis ya. Kalau di situ kan 1,1 kali 10 pangkat 9. 1,6 kali 10 pangkat 9. Kalau di sini aku nemunya 1,57 ya. Karena pembulatan aja gitu. Nah, jadi ini yang rumus tadi itu dimasukin ke sini ya. Dimasukin ke sini. Kalau ingat ya, kalau misalkan ketinggiannya 0, dia nggak ada mu air waternya. Jadi dia cuma pakai FA-nya yang FA. Jadi dia nggak bakal ngaruh tadi perbedaan ketinggian itu. Nah, mulai berpengaruh tuh misalkan di sini, di 1 cm deh. Nah, ini kan, ini S-nya nih. S dikali eksponen dari minus F, minus mu R kali FE, minus mu R FE-nya dikurang sama ini, mu per rho air dikali sama densitas air, nah baru dikali sama ini tadi, ketinggian sekarang per ketinggian full, baru dikali sama D, dibagi sama sin theta. Ingat, oh ya, di sini kenapa sin tetanya 26,6 dibagi 57,3? Karena di Excel ini sin theta, kalau teman-teman nulis, ini ya, kalau teman-teman nulis sin 26,6 derajat, ini dia masih nulis dalam radian. Jadi 26,6 di sini hitungannya radian. Jadi makanya karena satu radian itu 57,3 derajat, makanya aku ubah 26,6 dibagi 57,3. Itu. Jadi ntar dapat berapa radian gitu. Nah, baru dibagi sama ya tadi 4 kali pi kali h kuadrat kali d plus 2d kecil kuadrat. Dapat deh, ntar ditarik aja ke bawah kan, ntar dapat nih. Ya bebas, intervalnya mau berapa aja bebas, cuma aku di sini bikin 1 cm. Nanti dapat grafiknya kayak gini. Validasinya gimana? Ya validasinya tinggal lihat aja. Ininya bener nggak, sama nggak fluxnya pas dihitungnya. Kan tadi kita cuma punya data pas dihitung itu pas 0 sama 50 ya. Pas full. Sama nggak? Gitu. Kalau beda ya berarti ada kalkulasinya yang beda. Kalau sama atau mendekati ya berarti udah benar, tinggal pembulatan aja gitu kan. Nah, gini, nanti hasilnya dia akan seperti ini. Ini kurva standarnya. Begitu. Gimana? Ada yang masih bingung? Karena belum ada. Ya ini kayaknya selebihnya sisa soal-soal teori ya. Iya, selebihnya udah sisa soal teori aja. Jadi mungkin yang teori ini teman-teman ada di sini semua kok. Jadi bisa dibaca aja sendiri. Ntar. Ya kira-kira gitu. Mungkin sekian dulu. Karena sisanya udah teori gitu. Ada yang mau nanya nggak? Di sini. Oke, kalau belum ada yang mau nanya, mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau nanya, ntar chat aja. Ntar aku bagiin juga ininya, note-nya. Mungkin sekian aja kali ya teman-teman. Sini ada anak reduksi nggak? Jir, nggak ada. Beda. Mungkin segitu aja kali. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, ya wes, chat aja nggak apa-apa.
Yuk, Terakhir nih, makan ada yang mau dulu. nanya nggak? Yuk. Enggak, Gi. Cukup, Gi. Oh, ada ya. Notes-nya, Mbak, Gi. udah ya. Yuk. Oke, yaudah. Makasih semuanya. Makasih banyak, Gi. Makasih, Gi. Makasih, Gi. Ini nggak foto emang dikirim ke reduksi. Selalu. Iya juga. Gi foto Gi biar dapat sertif Gi.